Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita berjumpa dalam public interaktif bersama DP2 KPP 3A Kabupaten Kediri. Momentum yang pas karena sekarang masa liburan sekolah ya. Kita bicara tentang keluarga, apalagi hari ini ternyata merupakan Hari Keluarga Nasional. Nah, bagaimana sebenarnya kehadiran peran dari keluarga, khususnya sosok ayah ya. Mana betapa sibuknya ayah hari-hari ini, ekonomi seperti ini ya. Tapi bagaimana juga supaya di tengah keluarga itu tidak terasa sunyi, tidak terasa ada keheningan di sana, ayah tetap hadir walaupun ada dimanapun ya. Nah, bagaimana sosok hadirnya ayah dalam keluarga, kita nanti akan berbincang lebih lanjut bersama Pak Sunarno SPSI MA, dosen Prodi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri. Pak Sunarno, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Sehat, ini kebetulan kita juga sama-sama ayah ini tentu kita akan ngobrol lebih jauh tentang hal ini ya. Nah, teman-teman nanti bisa berinteraksi ya dengan kami, dengan Pak Sunarno juga. Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000. Nah, Pak Sunarno, sebelum kita bicara lebih jauh ya, tentu kita bisa mengupas kalau menurut pandangan atau perspektif dari Pak Sunarno, bagaimana kondisi keluarga saat ini, termasuk juga kehadiran seorang ayah begitu? Iya, jadi kondisi keluarga kita saat ini memang kita harus masih terus bergerak ya, bagaimana menyadarkan terhadap para orang tua, tidak hanya ibu tapi juga seorang ayah. Ya. Kehadirannya di keluarga sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan untuk proses tumbuh kembangnya anak gitu. Jadi sebenarnya kita membicarakan tentang ayah wajib hadir ini adalah kita sedang membicarakan bagaimana pengasuhan dan pendidikan anak yang ideal, kira-kira begitu. Betul. Maka muncul ayah wajib hadir itu. Itu Mas Ilman. Dan di tengah masyarakat kan memang masih ada pandangan bahwa ayah itu mencari nafkah ya. Betul. Bahkan ada yang sampai ke luar pulau, ke luar negeri, berbulan-bulan lamanya tidak pulang begitu. Ini tentu kondisi yang memang harus disikapi bersama ya, Pak. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita ini, Pak? Sebenarnya fenomena ayah atau lebih tepatnya budaya ayah itu mencari uang, bekerja di luar rumah. Ini tidak hanya fenomena di negara kita ya, tapi memang ini kayak fenomena universal itu. Jadi kebudayaan universal di negara-negara di dunia itu ya memang seperti itu gitu. Yeah. Maka kemudian memang ini betul, ini harus kita sikapi sehingga ada perubahan. Perubahannya bukan berarti terus ayah nggak bekerja, bukan. Terus ayah di rumah nganggur, gitu ongkang-ongkang, bukan gitu. Tapi karena itu adalah semacam itu sudah kewajiban ya, kewajiban seorang ayah untuk bekerja, menafkahi keluarga itu. Tapi kemudian bagaimana memikirkan ayah tetap bekerja, keluar rumah, tapi kemudian tidak meninggalkan proses pengasuhan dan pendidikan di rumah kepada anak-anaknya. Nah, itu yang sebenarnya kemudian kita perlu memikirkan titik temu sehingga nek bahasa Jawane itu tidak berat sisih gitu loh, tidak abot sisih jomplang gitu ya. Saking di luar, bekerja di luar rumah gitu. Bahkan mungkin tadi disebutkan harus keluar kota, keluar pulau ya. Tapi kemudian tidak meninggalkan anak-anaknya, proses pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya itu. Maka nanti kita perlu mendiskusikan janjinya hadir itu yang seperti apa. Nah, ayah wajib hadir itu. Apakah harus bagaimana? Datang tiap hari gitu ya. Nah, Pak Sunarno, sebenarnya dampak apa yang dirasakan seorang anak ya ketika jarang ngobrol dengan ayah, jarang ketemu, jarang komunikasi? Apa yang dampak yang dirasakan oleh seorang anak? Jauh sebelum anak kemudian dia usia remaja atau dewasa, di usia anak dulu lah. Ya. Ketika anak dia tidak tumbuh dan tidak berkembang dengan ayah atau ayah yang tidak hadir itu tadi, itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Jadi sederhananya, kalau seorang anak itu diasuh dan dididik hanya oleh ibunya, ayahnya tidak hadir, tidak mau terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan, maka anak itu akan
tumbuh dan berkembang itu dominan ke ibu. Termasuk sifat-sifatnya, karakter-karakternya. Termasuk misalkan bagaimana anak belajar untuk mengatasi masalah. Dia akan role modelnya hanya ibu gitu. Sehingga tadi mungkin bahasa saya, ketika ayah tidak terlibat, maka anak tidak akan memiliki kelengkapan pada dirinya gitu. Anak itu tidak lengkap. Ya kepribadiannya, ya karakternya, kemudian termasuk bagaimana kualitas untuk mengatasi permasalahan. Itu kalau ayah juga hadir, kan lengkap, paket lengkap itu pada diri anak itu. Ketika misalkan ada satu permasalahan yang harus dihadapi, misalkan kemarahan itu, kalau dia hanya hadir, yang hadir hanya ibu, ya dia akan mencontek cara marahnya ibu. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau ada paket ayah, maka itu akan menjadi alternatif. Saya harus bagaimana? Apakah saya harus marah seperti ibu ketika menghadapi satu permasalahan yang memang harus marah, ataukah saya harus nyontek ke bapak ketika menghadapi permasalahan yang sebenarnya itu juga bisa memunculkan kemarahan, tapi ayah seperti apa? Nah, jadi kan akhirnya anak itu punya role model yang lengkap. Selain tumbuh kembangnya pada akhirnya juga lebih utuh gitu. Utuh dalam artian ada ibu, ada bapak atau ayah pada diri sang anak itu. Iya. Itu. Dan itu bisa terbawa sampai dia dewasa ya Pak? Iya. Di usia remaja misalkan yang orang umum mengatakan itu usia transisi ya. Iya. Justru itu sebenarnya sangat butuh role model. Ketika ayah tidak hadir, maka ya bagi remaja itu dia akan ada satu fase kemudian saya harus kemana ini ketika ada permasalahan. Dia mencari ya? Dia akan mencari. Nah kita bisa membayangkan ketika di rumah ini paketnya lengkap, sang anak juga akan bisa memilih untuk ya saya di rumah dalam artian ada ibu, ada ayah yang terlibat, yang hadir, terbiasa bercerita, berkomunikasi. Tapi kalau nggak ada, ya dia akan mencari di luar rumah, gitu. Entah dengan teman sebayanya, entah kepada guru-gurunya, kayak itu. Ya bahwa ini sah-sah saja dan baik, ya itu. Tapi kan kalau kita kembali ke konteks keterlibatan ayah tadi di rumah, maka ya itu akan menjadi catatan tersendiri buat sang ayah yang tidak hadir pada diri anak itu. Dan di tengah masyarakat kita kan juga ada sebagian yang berpendapat kalau ya urusan ngurusi anak ya ibu atau istri. Ini sebenarnya benar enggak ya menurut Pak Sunarno? Ini kan semacam perjalanan sejarah parenting sebenarnya, Mas Hilman. Artinya bahwa sejarah parenting lama itu kan seperti itu tadi, bahwa ngasuh didik anak ya tugasnya ibu, wong wedok gitu di rumah gitu. Sementara kaum laki-laki ya tugas utamanya dia keluar rumah, bekerja gitu. Nah, ini kan kayak pemikiran sejarah parenting lama. Maka kemudian karena sejarahnya sebenarnya di tahun 1960-an Mas Hilman itu di Amerika itu terjadi wabah fatherless gitu. Fatherless. Jadi karena kebudayaannya masih seperti itu tadi, bahwa laki-laki itu ya suami itu berarti ya bekerja di luar rumah, pengasuhan pendidikan itu urusannya ibu di rumah, maka terjadi itu tadi wabah yang dikatakan sebenarnya tidak yatim tapi kemudian anak itu menjadi yatim gitu, karena ayah tidak hadir itu tadi. Nah, tidak hadirnya sebenarnya juga tidak hanya melulu soal hadir physically, karena ya kita bisa mengamati bahwa banyak juga yang anak dengan ayah atau dengan orang tua itu satu rumah, tapi tidak terjadi kedekatan anak dengan ayah. Padahal ada dalam satu rumah ya? Padahal ada satu rumah itu. Setiap hari, setiap malam ya tidur satu atap. Tapi bisa saja terjadi tidak ada kedekatan emosional, kehadiran ayah tidak ada pada diri anak.
Nah ini disebutkan dengan istilah tidak yatim tetapi yatim. Gitu. Fatherless tadi. Fatherless itu ayah tidak ada pada diri anak. Gitu. Berarti yang disebut hadir ini bukan hanya fisik ya? Betul. Artinya ya. Ya, tidak hanya fisik. Makanya tadi kalau misalkan Mas Hilman tadi menyampaikan bahwa apalagi kondisinya sekarang ekonomi juga lagi kayak seperti ini gitu ya. Kemudian suami bekerja di luar kota, di luar pulau gitu. Ya mungkin tugasnya adalah bagaimana sebisa mungkin mencari titik temu agar dia tetap bisa hadir meskipun lintas pulau. Nah maka sebenarnya kalau kita bicara zaman sekarang juga sudah dipermudah sebenarnya dengan teknologi itu. Oh ya. Nah, jadi mungkin secara physically tidak dalam satu tempat, tapi kehadirannya kan bisa melalui video call misalkan dengan telepon menanyakan kabar dan lain sebagainya. Sekedar say hello gitu ya. Ya kalau bisa juga jangan hanya say hello sih Pak Hilman. Tapi memang ya, kebutuhan bahwa saya harus berkomunikasi dengan anak, saya harus mengetahui perkembangan anak saya, pergaulannya bagaimana dan seterusnya. Kalau hanya say hello nanti ya kembali lagi tidak hadir nanti. Gitu. Ya, baik teman-teman, kita masih dalam public interaktif bersama DP2 KPP 3A Kabupaten Kediri, bagaimana sosok seorang ayah yang wajib hadir ya, bersama dengan Pak Sunarno SPSIMA, dosen prodi Psikologi Islam UIN Fasil Kediri. Dia di Kediri mengeluhkan bahwa banyak anak ini lebih dekat dengan gawai daripada ayahnya. Lalu apa strategi agar ayah dapat kembali menjadi figur yang dekat dan dipercaya anak? Bu Lastri di Blitar, dulu suami bersikap temperamental sehingga anak menjadi trauma. Kini ayahnya sudah memperbaiki sikap tetapi masih sulit dekat dengan anak. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan agar hubungan mereka bisa kembali pulih? Ya, Pak Gia yang merasakan ini juga mungkin dirasakan juga banyak orang tua ya. Anak yang kecanduan gadget ya. Silakan Pak Sunarno. Ya, fenomena yang saya nggak tahu ini nanti akan sampai kapan ya. Percepatan teknologi, gadget itu kemudian menjadi salah satu faktor yang kuat terkait dengan hubungan antaranya anak dengan orang tua itu. Nah, saya pikir kalau memang sudah terjadi dalam artian anak memang kemudian ada permasalahan dengan gawainya, lebih dekat dengan itu daripada dengan orang tua, entah ibu atau ayah. Saya pikir ini memang kemudian bagaimana orang tua, ayah dan ibu itu harus bersikap. Artinya kalau memang harus bersikap tegas ini bukan keras ya, tegas, yang memang harus dilakukan. Daripada kemudian berlarut-larut, anak kemudian akan tumbuh dan berkembang yang justru akan jauh dari role model seorang ibu maupun ayah. Gitu. Jadi semacam orang tua memang kemudian harus tegas. Wah, ini anak saya memang sepertinya sudah mulai ada permasalahan, ada gangguan, lebih memilih gawai, atau mungkin sekarang anak usia dini saja kalau dia sudah mulai intim dengan gawai gitu kan, dipisahkan sebentar aja gitu kan sudah ngamuk-ngamuk, nangis gitu kan. Nah itu orang tua memang kemudian harus tegas bersikap dan memilih semacam keputusan untuk kita lunak kepada anak, tetap memberikan gawai, tapi kemudian perkembangannya justru rusak dalam artian hubungannya dengan orang tua ya, termasuk sosial yang lain, atau memang orang tua harus tegas. Ya pelan-pelan misalkan dengan mengatur waktu penggunaan gawai gitu, pembatasan misalkan gitu. Atau kalau memang perlu tegas dan stop, saya pikir itu juga punya tugas dan kewajibannya orang tua. Itu. Nah banyak orang tua itu yang permisif itu babano itu, kemudian tidak peduli, tidak care dengan anaknya, akhirnya mengalir hanyut Kelly dengan gawe anaknya. Jadi bukan Kelly dengan
tumbuh kembang dengan bapak ibunya, tapi dengan gawe. Itu jadi itu Mas Hilman. Jadi orang tua memang kemudian harus bersikap dan tegas. Kalau memang perlu di stop, saya pikir menurut saya sebagai orang tua lakukan itu. Kalau dari sisi anak gimana Pak? Dengan adanya pembatasan itu, dia misalnya marah, nangis itu berkelanjutan atau hanya sesaat saja? Ya, saya pikir memang ada efek-efek dari pembatasan dan penghentian anak kepada gawe itu tetap memang ada ya. Jadi mungkin bahasanya Jawa, wong tua pancen kudu tegel. Tegel tegas loh, bukan tegas. Tegel keras ya. Tegel tegas itu loh. Ya tentu awal-awal kita bisa membayangkan lah ketika kita dibatasi dengan sesuatu yang sangat kita sukai, sangat menyenangkan, bahkan sudah kadung kecemplung nikmat itu dengan gawe, tiba-tiba dibatasi, apalagi di stop itu kan orang dewasa saja kan juga seperti apa kan, apalagi ini anak-anak itu. Tapi sekali lagi yang harus menjadi pemikiran orang tua adalah mau milih yang mana, pembatasan atau bahkan lebih ekstrimnya dihentikan, di stop, tapi itu akan memperbaiki perkembangan anak, istilahnya ditoto ulang lah, direset ulang gitu, atau mau dilanjutkan yang kemudian kita tidak akan tahu arah atau muara perkembangan si anak itu gitu. Itu terkait dengan bagaimana mensikapi anak yang kadung terjerumus dengan gawe itu, Mas Hilman. Nah, langkah setelah dihentikan ataupun dibatasi itu apa yang kemudian dilakukan, terutama sosok ayah ini Pak pada anak? Lah kembali berarti ayah memang harus hadir. Harus hadirnya ini sebagai tanggung jawab pengganti gawe. Jadi juga jangan kemudian sewenang-wenang membatasi, kemudian menghentikan gawe, tapi tidak ada semacam alternatif yang lain untuk mengganti kehadiran sesuatu tadi itu, apalagi bahkan mungkin lebih jauh yang menyenangkan, yang membuat anak itu nikmat ketika bermain. Nah, di situ saya pikir PR terberat orang tua memang. Nah, kalau orang tua hanya sewenang-wenang tapi kemudian tidak terlibat, tidak hadir, ya saya pikir itu juga berat sebelah gitu loh. Anak juga akan kelimpungan, njur arep ngopo. Enggak bisa gawean, HP-nan dan sebagainya, terus njur arep ngopo. Nah, maka kemudian hadirlah seharusnya ayah itu untuk, ya kalau untuk masih jenjang anak-anak kan bisa bermain bersama. Yo nek ora iso dolan adoh yo bermain yang dekat-dekat saja, tapi itu memang kemudian menjadi quality time buat antara anak dengan orang tua. Jadi cari pengganti kesenangan dia. Memberikan pengganti. Gadget, ya. Memberikan pengganti. Itu Pak Gia ya, tetap semangat ya untuk mendekati putra-putrinya. Bu Lasri di Blitar, nah ini tentang suami yang temperamental, anak jadi trauma ini. Gimana Pak Sunarno? Ya, dan tadi dikatakan meskipun ayah sudah berubah gitu ya. Tapi kok anaknya belum ada semacam kedekatan dan mau intim dengan ayah gitu. Saya pikir ini harus diselesaikan dulu. Bahwa ayah sudah berubah, oke. Tapi menyelesaikan pengalaman-pengalaman masa lalu yang tadi dikatakan anak sampai mengalami ketakutan atau trauma dengan temperamental. Itu sang ayah itu. Jadi ini harus diselesaikan. Catatan masa lalu atau pengalaman masa lalu yang tidak mengenakkan dengan anak itu. Caranya gimana untuk menyelesaikannya Pak? Caranya saya pikir salah satunya adalah satu yang perlu dilakukan adalah, bagi saya orang tua itu menurut pengamatan saya ya sulit sekali untuk minta maaf kepada anak. Oh ya? Jadi ketika orang tua atau ayah itu kemudian ya berbuat tidak pas sidik wae ya, atau bahkan berbuat keliru gitu, kenapa sih kemudian tidak mau dengan rendah hati meminta maaf kepada anak itu, ngelenggono bahwa aku ini keliru gitu. Nah, banyak orang tua itu enggan, bahkan kayak semacam
wah bapak njaluk ngapura ning anak. Nah ini menurut saya juga satu hal yang perlu untuk diperbaiki untuk menjaga hubungan dengan anak. Apalagi tadi sudah ada latar belakang yang membuat trauma. Itu saya pikir orang tua memang harus ayah harus ngelenggono dengan rendah hati meminta maaf. Artinya minta maaf itu ya bahwa bapak atau ayah dulu berbuat seperti ini atau bahkan mungkin sampai menyakiti ini ya sudah itu ayah minta maaf, kemudian ayah mau berubah, memperbaiki. Tapi itu menurut saya itu justru bukan bukan merendahkan marwah seorang ayah. Menurut saya loh ya. Ya kan kalau egonya sedang tinggi kan, wah ayah minta maaf, sorry misalkan gitu. Enggak, menurut saya sih enggak. Jadi justru dengan minta maaf itu kita akan menjaga hubungan komunikasi relasi antara ayah dengan anak itu menjadi mengalir lagi. Bisa mencairkan kebekuan itu ya Pak ya. Betul. Selain kemudian ketika sudah melakukan minta maaf itu, maka kemudian apa yang perlu dilakukan oleh seorang ayah, ya dia kemudian mencoba untuk terlibat apa-apa yang terjadi pada anak. Itu. Ojo terus balik meneh. Wis rumangsane nek wis njaluk maaf itu terus wis rampung gitu kan. Sudah selesai gitu kan juga enggak. Lalu apa yang kemudian perlu dilakukan gitu. Ini memang kemudian kita akan sampai pada satu titik ini dibutuhkan bagi mereka anak-anak yang masih anak usia dini ya. Perkembangannya, tumbuh kembangnya itu. Usia kisaran berapa Pak? Ya usia dini itu 0 sampai 7 tahunan lah. Atau 8 tahun masih ini. Kalau sudah tingkat remaja dewasa, cara tadi bisa dilakukan Pak ya? Bisa dilakukan tentu dengan lebih effort yang ini ya. Karena catatan pengalamannya masa lalu kan pada akhirnya dia sudah mulai bisa menilai, memberikan makna gitu kan. Sehingga harus dengan effort juga itu kalau sudah usia remaja dewasa gitu. Makanya buat kaum ayah yang mungkin kaum ayah muda mungkin ya, yang anak-anaknya masih anak usia dini 0 sampai 7 tahun, kalau memang punya pengalaman masa lalu dengan anak, entah terkait dengan temperamentalnya tadi atau ada pengalaman-pengalaman yang ya itu menyakiti baik fisik maupun psikologisnya anak. Saya pikir langkah yang pertama adalah rangkul anak kemudian meminta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua mulailah hadir di setiap aktivitas anak. Meskipun dolanan. Ya melu dolanan. Nah kadang kan karena ego tadi itu kan masuk toh ayah melu dolanan, melu bal-balan, atau ikut bermain apa lagi. Itu kan akhirnya ada jarak antara ayah dengan anak. Tapi kalau egonya ayah ini lebur, kan sebenarnya dalam diri kita itu kan ada ego masa anak-anak masa lalu kita kan. Ya sudah itu aja digunakan karena kita sedang kontaknya dengan anak kok. Dianggap sebagai teman gitu ya. Dolanan bareng, bermain bersama. Gitu. Saya pikir itu akan memperbaiki hubungan dengan anak. Baik, kita masih dalam public interaktif bersama DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri. Tema yang dikewasan memang tentang ayah wajib hadir ya. Momen Hari Keluarga Nasional hari ini teman-teman, Anda juga bisa manfaatkan 0811 345 4000. Mas Tian di Pare Kediri punya anak sambung usia 10 tahun bawaan istri. Sampai 1 tahun usia pernikahan masih seperti ada jarak dengan anak. Karena ketika berusaha membuat hubungan menjadi dekat, maka anak memilih menjauh dan kalau ngobrol seperlunya saja. Mohon saran apakah yang harus saya lakukan untuk memperkuat bonding dengan anak. Bu Tina di Ngadiluih Kediri, usia anak 12 tahun yang lebih cenderung nyaman dengan kakek nenek dibanding orang tua. Padahal tinggalnya satu rumah. Mau ngobrol dan peran orang tua ada. Hal tersebut penyebabnya apa? Apakah masih bisa dirubah?
Baik, teman-teman yang memanfaatkan 0811 345 4000, saya masih berbincang dengan Pak Sunarno SPIMA, dosen Prodi Psikologi Islam UIC Wasil Kediri, dalam publik interaktif bersama DP2 KB P3A Kabupaten Kediri. Nah, Pak Narno, ini tentang hubungan ayah dan anak sambung ya. Bagaimana Pak Narno? Ya, ini menyoal tentang anak sambung, saya pikir juga pelik ya. Artinya pelik itu seorang ayah yang kemudian menyambung tadi itu harus tahu persis si anak ini seperti apa. Artinya dari sisi genetis saja itu kan memang juga sudah bukan darahnya si ayah yang sekarang kan gitu. Maka satu sisi juga memang juga harus perlu memahami itu kepribadiannya orang tua, dalam artian mungkin ayahnya yang dulu itu seperti apa gitu, sehingga dengan memahami seperti itu anakku sambung sebenarnya seperti apa, kepribadiannya bagaimana, lebih dominan ke ibu atau ke ayahnya yang dulu dan seterusnya, ini satu sisi akan memberikan semacam ketabahan kepada ayahnya yang sekarang untuk pancen anakku ini, anak yang sambung ini emang kepribadiannya seperti itu dan seterusnya. Artinya satu sisi ini akan bisa untuk benteng untuk mupus gitu loh. Mupus dalam artian nggak bisa saya ini untuk dekat dengan anak itu. Nah, itu dengan memahami itu sebenarnya bisa kemudian memunculkan ketabahan untuk sabar bahwa pancen dudu getih dagingku dhewe gitu. Kepribadiannya tentu juga berbeda dengan saya. Genetisnya juga demikian gitu. Maka ya perlu untuk kemudian, apalagi misalkan baru 1 tahun untuk mencoba mendekati, terlibat dan seterusnya. Ya sarannya sebenarnya ya klasik sih. Jangan mupus, untuk sabar melakukan terus didekati terus gitu. Ya kenapa saya katakan ini pendekatan klasik? Karena kita tidak tahu nanti di tahun keberapa, di momentum apa, kemudian si anak sambung ini kemudian akan mengalami klik kedekatan dengan ayah itu. Jadi jangan kemudian terputus, bahkan mungkin melakukan sebaliknya. Pancen anakku sambung itu nggak bisa dekat dengan saya, malah melakukan sebaliknya, kan terus. Ya wis pancen nggak bisa ini, berarti itu ya kan ini juga malah membuat hubungan tidak baik gitu. Itu untuk yang anak sambung ya. Memang sekali lagi juga tidak semudah yang saya bicarakan, karena ini menyoal dengan anak lain yang memang bukan darah daging kita sendiri gitu. Itu Mas Dian ya. Anaknya sudah umur 22 tahun, sudah bekerja, dan kemudian juga masa lalunya dalam artian pengasuhan dan pendidikannya juga tadi diakui oleh Pak Titis tidak ada keterlibatan, sehingga tidak ada kedekatan emosional dengan ayah, dengan Pak Titis. Saya pikir satu hal bahwa Pak Titis kemudian sekarang menyadari dan kemudian pengen dandani, memperbaiki kedekatan emosionalnya dengan anak. Saya pikir ini satu hal juga harus disyukuri gitu. Tapi hal yang lain, bahwa apa yang sedang kita diskusikan ini terkait dengan ayah wajib hadir, yang dalam perspektif psikologi ini adalah bagaimana kemudian kooperatif parenting, ya, mengasuh atau mendidik anak dengan bersama-sama, antaranya ibu dan ayah. Sementara ini kan sudah terjadi di masa lalu, karena umurnya sudah 22 tahun. Nah, maksud saya masa lalu yang kemudian sudah terjadi, dulu diasuh, dididik, tidak ada kedekatan dengan ayah, dan kemudian sekarang anaknya terjadi yang seperti ini, perkembangannya dengan ayah, sudah dewasa awal tuh ya, 22 tahun. Ya, saya pikir satu hal Pak Titis juga harus lagi-lagi untuk menerima bahwa ya ini sudah benar gitu. Sudah benar dalam artian
kalau anaknya sekarang ini seperti akibat, maka kan dulu mesti ono sebabnya gitu. Ada sebabnya. Sebabnya apa? Ya itu tadi, pengasuhan masa lalu yang ayah tidak hadir pada anak. Nah, permasalahannya bagaimana kemudian ketika ayah sudah mulai menyadari ingin terlibat, ingin dekat emosional dengan anak, sementara ada kecanggungan. Nah ini kan juga tidak mudah, karena ini hubungannya dengan orang lain, meskipun anak sendiri ya. Tapi anak kan juga sudah tumbuh, sudah berkembang dengan pola asuh yang puluhan tahun, cara berpikir yang puluhan tahun, cara belajar yang sudah puluhan tahun. Maka ya saya pikir memang ini juga tidak mudah. Nah, satu hal yang menurut saya bisa dilakukan, yang ini juga sebenarnya kritik untuk kondisi masyarakat kita ya. Kita ini kan di masyarakat yang belum begitu familiar dengan hubungan di keluarga yang demokratis itu. Demokratis itu artinya antara orang-orang yang ada di keluarga itu kemudian saling berbicara, saling ngobrol, saling berdiskusi dan sebagainya. Ini kan fenomena yang menurut saya juga masyarakat kita dominannya masih di situ itu. Nah, jadi ketika kemudian ada salah satu anggota keluarga yang pengen terlibat, pengen ngobrol, pengen berkomunikasi, akhirnya keran itu juga masih buntet, tidak terbuka itu. Nah, ini kan menurut saya juga harus bareng-bareng antar anggota keluarga itu. Jadi si anak juga perlu semacam mendapatkan pencerahan tentang bagaimana sebenarnya berrelasi dengan keluarga, dengan orang tua gitu, untuk kualitas hidup yang lebih baik gitu. Kalau ini tidak dibarengi, akhirnya melaku dewe-dewe. Ayahnya tersadarkan atau tercerahkan, pengen memperbaiki hubungan dengan anak, tapi si anak tidak mengalami itu, sehingga kan tidak ketemu, tidak kliknya tidak ketemu. Satu gitu. sisi saja. Iya, satu sisi saja. Jadi ayah yang nguber, anaknya malah jauh, kan nggak ketemu gitu. Jadi saya pikir itu juga menjadi permasalahan bersama kita terkait dengan kondisi keluarga yang bahasa saya tadi itu kita belum familiar dan belum menerapkan demokratisasi dalam keluarga. Dan ya paling enggak saya sendiri juga punya masa lalu yang begitu gitu. Jadi bahwa misalkan orang tua itu berarti yang selalu benar. Anak kemudian mau membantah atau mau berargumen atau mau usul itu kan mikir-mikir, bahkan tidak berani. Jadi hal semacam itu kan kemudian akan menghambat keran-keran komunikasi antar anggota keluarga. Ya. Itu. Baik, ini juga tadi mirip dengan Bu Tina dengan dulu ketika anak ini justru nyamannya dengan kakek nenek dibandingkan orang tua ya. Itu ada permasalahan apa ya kalau menurut itu Pak? khas masyarakat kita sebenarnya. Gitu ya. Jadi apalagi misalkan yang di desa gitu ya. Bapak ibu nyambut gawe, kemudian anak-anaknya bersama dengan mbahnya gitu kan. Akhirnya kedekatan emosionalnya dengan simbah. Apalagi simbahnya berbaik hati. Wah, disangoni tiap hari. Ayahnya nggak boleh begini. Mungkin di keluarga ada aturan misalkan ya. Oh nggak boleh ini, ojo ini dari ayah dan ibunya. Itu. Tapi kalau udah ketemu dengan simbahnya, itu bisa berubah ini. Yang nggak boleh ini menjadi boleh gitu loh. Maka keluarga besar itu juga perlu untuk saling memahami. Jadi simbah sendiri saya pikir juga harus memahami ada aturan apa sih yang diberlakukan di keluarga kecilnya. Gitu. Misalkan anaknya masih usia dini kecil gitu, ini di keluarga kecilnya boleh nggak sih anaknya misalkan beli es krim atau makan mie atau mie instan atau apalagi gitu. Kalau misalkan memang ada aturan di keluarga kecil tidak diperbolehkan, saya pikir simbah juga harus menghormati aturan keluarga kecil itu gitu loh. Bukan justru malah merusak gitu loh.
Nah itu, jadi fenomenanya akhirnya adalah kalau di dalam kaidah psikologi Islam itu ada al-insan hubbul ihsan, Pak Mas Hilman. Jadi manusia itu ternyata memang akan menghamba kepada kebaikan. Jadi nek ono bocah cilik, anak kecil, kemudian simbahe baik banget, ya baik lah, baik gitu ya. Nyangoni, ngasih jajan, ya dia akan menghamba dengan simbahnya. Itu yang saya juga sedang mempraktekkan kepada anak saya yang kedua, Mas Hilman. Karena punya anak dua itu jebul ya rapodo. Antara yang anak pertama dengan yang kedua itu. Nah, saya mencoba untuk yang kedua ini menerapkan itu. Saya harus menambahi kebaikan-kebaikan saya kepada anak agar anak saya yang kedua ini ada kedekatan emosional, tidak canggung dengan saya. Salah satu pendekatan yang saya lakukan adalah saya harus berbuat baik. Ya dengan anak itu kan yo sewajarnya, kebaikan itu kan yo nyuwun sangu diparingi, nyuwun minta uang untuk jajan, beri mainan diparingi. Kalau punya uang, kalau nggak punya, ya berarti kan perlu ada semacam dialog komunikasi yang anak sampai kepada satu titik mengerti kondisi orang tuanya, kondisi ayahnya, itu Mas Hilman. Baik, Publik Interaktif bersama DP2 KPP 3A Kabupaten Kediri. Kita masih sambung ya. Ada Pak Sunarno, SPSI MA, dosen Prodi Psikologi Islam UIN Fasil Kediri. Kita berbincang tentang ayah wajib hadir. Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000. Bu Maria Ulfa, apa benar kalau anak putri lebih dominan sifat karakter ikut ayahnya? Bu Fatita Kusuma, beberapa kali minta tolong suami untuk ambil rapot anak. Saya berharap ini bisa membuat lebih dekat lagi dengan anak, tapi seringnya suami nggak mau karena yang ngambil rapot kebanyakan ibu-ibu. Apa yang harus dilakukan? Bu Fatita punya anak perempuan. Pak Aska, bagaimana jika anak perempuan kita lebih suka dan nyaman punya teman laki-laki, padahal usia masih dini di bangku TK? Apakah itu akan membahayakan dan perlu pendampingan dari ayah? Baik. Bu Maria Ulfa yang menanyakan apa benar anak putri lebih dominan sifat karakter ikut ayah, demikian pula sebaliknya, apa demikian ya Pak? Sejauh yang saya tahu sih tidak demikian Mas Hilman, tapi ada semacam ada giung bahwa ayah itu adalah cinta pertamanya anak perempuan itu. Ya kalau dipikir ya benar juga, artinya benar juga itu. Ya anak perempuan yang kemudian mulai tumbuh dan berkembang, ya siapa lagi yang mau lawan jenis yang mau dia cintai yang pertama kali kalau bukan ayahnya gitu. Jadi saya pikir terkait dengan kepribadian apakah perempuan itu dominan ke ayah, saya akan mengatakan bahwa mending kita berposisi bahwa pada diri anak kita itu sebenarnya terdapat dua kepribadian dari seorang ayah dan ibu gitu loh. Nah nanti konteksnya apakah perempuan itu kemudian dominan ke ayah atau sebaliknya yang laki-laki ke ibu, kita mending kontekstual saja ke anak kita masing-masing. Jadi kayak semacam kita meneliti kepribadiannya anak kita masing-masing. Ya anak saya yang nomor 1 ini dominan ke siapa sih? Tapi nanti sebenarnya kalau kita teliti gitu ya nggak ada yang sebenarnya juga nggak dominan juga loh. Artinya kepribadian saya sebagai ibu juga ada banyak juga loh pada anak saya gitu. Maksud saya mengatakan mending kita berposisi di situ itu akan kemudian tidak mendominankan dan kemudian tidak meminimalkan antara satu dengan yang lain gitu. Saya bayangkan nanti misalkan yang terjadi seperti itu ini kan anakmu ya itu kan. Wah, maksud saya ya itu khasnya di desa kan begitu ya. Anakmu ini yang dominan kepribadianmu nyontoh sampean ya kan. Nah kan artinya kan
kemudian itu tidak menyehatkan juga. Ya sudah, ini anak kita bersama, pada dirinya terdapat dua kepribadian antara seorang ibu dengan ayah. Saya pikir itu lebih lebih satu pandangan yang lebih enak lah terhadap anak kita masing-masing gitu. Ya. Untuk Bu Fatitah ini curhat, suaminya nggak mau ambil rapot, Pak Narno. Itu fenomena semesteran itu ya. Tiap tahun gitu ya. Iya, kalau di medsos itu kan memang ternyata banyak yang viral bahwa ketika pengambilan rapot itu ibu-ibu gitu kan. Iya. Nggak nyempil satu atau dua ayah gitu. Iya. Mojok lagi. Merasa teralienasi. Saya pikir itu memang potret masyarakat kita ya. Tidak hanya menyoal rapot, mungkin ketika ada undangan dari sekolahan, seminar parenting atau diskusi tentang pengasuhan, itu pun juga demikian gitu. Nah, maka saya akan mengatakan bahwa ya itulah fakta masyarakat kita itu memang masih sampai di sini gitu loh, terkait dengan pengasuhan secara bersama-sama itu tadi. Jadi maka yang perlu itu pun kan kita sudah mengupayakan dari semua aspek ya. Yeah. Pemerintah juga mencoba untuk membuat kebijakan-kebijakan ya. Tidak hanya pengambilan rapot tapi juga misalkan mengantar anak pertama sekolah, bahwa untuk co-parenting terlibat mengasuh bersama-sama tidak sesederhana itu itu. Tapi kalau memang pemerintah yang bisa dibuat kebijakan itu tadi, ya saya pikir itu sudah upaya pemerintah gitu. Yang lain kan kemudian bisa diupayakan yang berbeda, yang lebih substansial, yang lebih mengakar lagi terkait dengan bagaimana mengatasi kebudayaan pengasuhan di masyarakat kita itu tadi. Jadi ya kita masih harus nggak tahu sampai kapan misalkan kalau pengasuhan secara bersama-sama itu menjadi sejarah pengasuhan yang harus kita tuju yang ideal. Saya juga tidak tahu ini akan sampai kapan ke depan akan mulai ya pengambilan rapot yang ayah juga sudah mulai persentasenya bertambah gitu. Bahkan kalau perlu mengimbangi jumlahnya ibu-ibu. Seminar-seminar parenting juga demikian. Gitu. Ini satu hal memang ini masih tahapan pengupayaan kita bersama-sama. Ya, untuk Pak Aska, anak perempuan lebih nyaman berteman dengan laki-laki. Usia masih TK ini bahaya atau perlu ada pendampingan ya kalau menurut Pak Narno? Kalau anaknya masih usia berapa tadi? TK. Ya, masih TK. Oh, saya pikir enggak masalah, kita enggak perlu atau orang tua tidak perlu berpikiran jauh bahwa itu berbahaya dan lain sebagainya. Tinggal melihat konteksnya saja. Mengapa? Apakah memang mayoritas teman-temannya laki-laki lawan jenis misalkan, ataukah misalkan ya ada permasalahan-permasalahan dalam sosial pertemanan anaknya dengan teman-temannya perempuan. Maka itu perlu ditemukan itu mengapa. Tapi juga tidak perlu berlebihan bahwa wah nanti karena memang masih anak usia TK. Masih senang-senangnya berteman mungkin berteman. Ya. Atau bahkan mungkin konsep gender pun mungkin bisa jadi juga belum memahami secara benar ya. Ya. Baik Pak Sunarno, tentu banyak hal yang ingin kita perbincangkan, tapi sebagai pesan penutup ya yang disampaikan Pak Sunarno, silakan. Iya. Ayah wajib hadir ini adalah gerakan untuk menuju sebuah praktek pengasuhan yang ideal, menutupi kekurangan-kekurangan yang anak hanya diasuh oleh seorang ibu. Karena ini pengasuhan yang ideal, paling tidak menurut para ilmuwan-ilmuwan termasuk di psikologi ya, yang bisa kita lakukan ya terus bergerak untuk menuju yang ideal itu. Bahwa kemudian ketika kita bergerak menuju yang ideal kok di tengah perjalanan tidak bisa sampai ke situ, misalkan kita sebagai orang tua atau ayah dari anak-anak kita, ya kan alamiahnya kan begitu ya. Tidak semua yang ideal itu kemudian bisa kita capai, gitu, kita jangkau. Gitu. Tapi kita tetap punya pegangan yang ideal itu tadi, kita harus bergerak menuju ke sana. Gitu.
Itu penutup saya, Mas Hilman. Ya. Baik, banyak insight yang kita dapatkan Pak Sunarno, terima kasih ya. Juga sama-sama. untuk teman-teman DP 2 KPP 3A Kabupaten Kediri. Kita berjumpa di kesempatan mendatang, tema Ayah Wajib Hadir. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya untuk teman-teman yang bergabung bersama Publik Interaktif bersama DP 2 KPP 3A Kabupaten Kediri.